Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pembahasan kali ini Ibu akan membahas mengenai persamaan garis singgung lingkaran. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya mengenai persamaan lingkaran dan kedudukan titik pada lingkaran, persamaan garis singgung ini masih ada kaitannya dengan materi sebelumnya, karena ini bagian dari kedudukan garis pada lingkaran. Nanti kita akan menentukan garis ini sebetulnya persamaannya apa sih. Namun sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa video Ibu ini di like, comment, and subscribe agar Ibu semakin semangat membuat pembahasan matematika yang lainnya. Kita masuk ke pembahasan, yaitu persamaan garis singgung lingkaran melalui titik yang ada pada lingkaran. Jadi yang kita tahu persamaan lingkaran itu dia ada 3 ya bentuknya. Yang pertama itu jika titik pusatnya 0,0, ini jika titik pusatnya A, B, dan yang ini persamaan lingkaran. Ini adalah uraian dari titik pusat yang A, B. Kalau diuraikan seperti ini bentuk umumnya. Dan bagaimana menentukan persamaan garis singgung lingkarannya? Pasti nanti diketahui suatu titik, dan titik itu kita harus tentukan dulu dia itu terletak pada lingkaran atau di luar lingkaran. Nah, jika sudah ditentukan, jadi titiknya tuh kalau sudah tahu dia itu ada terletak pada lingkaran, kita tinggal input ke dalam rumus ini saja. Ini yang titik pusatnya 0,0. Kalau lingkarannya titik pusatnya 0,0, ini kita masukkan ke rumus ini jika titik pusatnya A, B dan diketahui titik P, Q yang terletak pada lingkaran. Lalu kita masukkan ke rumus yang ini jika yang diketahuinya itu persamaan umum lingkaran. Sebagai contoh, Ibu ambil bentuk yang kedua, jika titik pusatnya itu di A, B, lalu diketahui suatu titik di sini. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X dikurang 2 kuadrat tambah Y tambah 2 kuadrat sama dengan 26 di titik 1,3. Jadi kita diminta menentukan persamaan garis singgungnya. Sebelumnya kita harus tentukan dulu 1,3 ini titiknya ada di mana? Ada terletak pada lingkaran atau di luar lingkaran? Seperti biasa ya, kita coba. 1,3 ini kita substitusi ke nilai X dengan Y. Ternyata kita masukkan nih 1 kurang 2 ditambah 3 tambah 2 dari sini ya. 1 dikurang 2, lalu ini diganti Y nya jadi 3 tambah 2 dikuadratkan. Ternyata hasilnya min 1 kuadrat tambah 5 kuadrat itu 26. Karena ini hasilnya 26, jari-jarinya juga 26, sama kan, otomatis titik 1,3 itu terletak pada lingkaran di sini. Selanjutnya persamaan garis singgungnya gimana? Ini sudah ada rumusnya di sini. Jadi tinggal kita input aja ya. P-nya itu dengan Q-nya itu titik yang diketahui. Berarti ini 1,3 ini P-nya, 3 itu Q-nya. Kita masukkan ke rumus ini. X dikurangi A, A-nya itu 2 dari sini. Berarti X kurang 2, P kurang A, P-nya itu 1 dapat dari sini, A-nya itu 2 ditambah Y kurang B, Y-nya itu 3, B-nya itu di sini 2 juga sama ya, positif, tapi di sini dikalikan Q kurang B, Q-nya itu 3, lalu B-nya itu 2. Nah, kalau sudah seperti ini, karena ini bisa kita cari hasilnya 1 kurang 2 itu min 1, berarti min 1 dikalikan X kurang 2, ini min saja, min 1 soalnya hasilnya. Yang ini 3 tambah 2 itu hasil 5. Berarti 5 dikalikan Y tambah 2. Kita kalikan ke dalam, kita substitusikan, kita kalikan, kita distribusi maksudnya. Lalu hasilnya ini, min X tambah 2 plus 5Y plus 10 sama dengan 26. Lalu karena bentuk ini negatif, X-nya biasanya sih dipositifkan, dikalikan min 1 nih hasil yang ini. Jadi X dikurang 5Y tambah 14 sama dengan 0. Sehingga persamaan garis singgungnya X kurang 5Y tambah 14 sama dengan 0. Oke. Bentuk yang kedua, kalau ini persamaan garis singgung lingkaran kalau diketahui gradiennya. Yang kita tahu gradien itu simbolnya M ya. Gradien itu sama dengan kemiringan. Jadi kalau misalnya contoh soalnya itu bentuk-bentuk soalnya diketahui bukan titik tapi M-nya gradiennya. Nah, dia ada 2
cara untuk menentukan seperti biasa. Yang pertama, jika diketahui lingkarannya itu persamaannya di titik pusat 0,0. Jadi tinggal kita input ke rumus ini aja. Oke, nanti kamu bisa searching asal mula rumus itu dari mana sih. Kita langsung pergunakan saja ya rumusnya ya. Lalu bentuk yang kedua itu, kalau misalnya persamaan lingkarannya di titik pusat A, B, jadi dimasukkan ke rumus ini. Jadi ini kalau titik pusatnya 0,0, ini yang A, B. Nah, contoh yang pertama, ini simple banget karena titik pusatnya 0,0. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 10 dengan gradien min 3. Jadi M-nya itu min 3. Kita input ya ke dalam rumus langsung ya. M-nya itu min 3. Jadi masuk ke sini, x itu variabel, R-nya karena dia jari-jari di sini kan R kuadrat. Berarti kalau R saja berarti akar 10 di sini. Nah, dikali akar dari 1 tambah M kuadrat. Ini 1 dari rumus. M-nya karena min 3 dikuadratkan. Ternyata 1 tambah min 3 kuadrat, ini kan 9 ya. 9 tambah 1 itu 10. Akar 10 kali akar 10 berarti kan 10 saja ya. Oke. Berarti di sini karena ada tanda plus minus, jadi ada 2 persamaannya. Yang pertama itu, kalau yang positif, yang ditambah, berarti Y sama dengan min 3X tambah 10. Kalau yang dikurang, Y sama dengan min 3X min 10. Itu dia. Sekarang contoh bentuk yang kedua. Kalau titik pusatnya di A, B, berarti kita masukkan ke rumus ini ya nanti ya. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat plus y kuadrat dikurang 4x tambah 6y dikurang 3 sama dengan 0. Gradiennya 3/4. Nggak usah panik ya kalau gradiennya bentuknya pecahan, tetap bisa dikerjakan. Lalu, gimana cara menentukan awalnya? Karena dia bentuk umum ya, bentuk umum persamaan lingkaran, berarti kita harus cari titik pusatnya dulu. A-nya berapa, B-nya berapa dari sini. Kalau yang kayak gini udah enak bentuknya. A-nya sudah ada, B-nya juga sudah ada. Nggak apa-apa. Berarti kan ini min 2. A sama dengan min 4. Karena di sini soalnya min 4. Berarti A-nya 2 kan. Min 4 bagi min 2 berarti positif 2. Nah, gantian. Min 2B-nya itu 6. Berarti B-nya itu negatif 3. Karena 6 dibagi min 2. R-nya gimana? Dimasukkan ke dalam rumus ya. Ini di pembahasan tentang persamaan lingkaran sudah. Ini berarti A kuadrat tambah B kuadrat dikurang C. C-nya mana? C-nya ini. C-nya itu min 3. Berarti 2 kuadrat tambah min 3 kuadrat dikurang min 3. Selanjutnya ini hasilnya 4 tambah 9. Ini ketemu jadi positif ya. Tambah 3. Ternyata kalau kita jumlah 4 tambah 9, 9 tambah 3 itu akar 16 ya. Akar 16 itu hasilnya 4. Nah, R-nya sudah ada, M-nya juga sudah ada 3/4, A-nya sudah ada 2, B-nya sudah ada min 3, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Ini rumusnya. Y kurang B, Y dikurang min 3 karena B-nya min 3. M dikali X kurang A. M-nya itu 3/4, X-nya tetap dikurang A. A-nya itu 2 ya di sini. Plus minus R akar dari 1 tambah M kuadrat. R-nya kita dapat 4 di sini. Akar dari 1 tambah M kuadrat, 3/4 kuadrat. Lalu hasilnya ini sampai sini, ini kita kalikan ke dalam, 3/4 X dikurang 3/4 kali 2 berarti kan 3/2 ya. Karena 2-nya sama 4-nya bisa dicoret nih. Plus minus 4 akar dari, karena dia 9/16, maka 1 harus kita ubah jadi 16/16, disamakan penyebutnya. Sehingga hasilnya nanti 16 tambah 9 itu 25. Ya, 25/16. Diakarkan 25/16 itu. Ternyata akar dari 25/16 itu 5/4 gitu kan. Nah, ini dia. Ini dapat dari akar 25 per akar 16 gitu. Jadi 5/4. Ini bisa kita coret loh. 4 sama 4-nya ini karena dia perkalian bisa kita coret. Selanjutnya hasil akhirnya jadi seperti ini. Y tambah 3 karena ini min ketemu min ya, jadi plus. Y tambah 3 sama dengan 3/4 X dikurang 3/2 plus minus 5. Kalau sudah seperti ini berarti bercabang jadi 2. Ada yang ditambah 5, ada yang dikurang 5 gitu. Nah, ini.
Oke, ini ditambah 5, ini dikurang 5. Yang 3-nya ini sama-sama kita kurangi 3 ya. Ini habis, ini dikurang 3 jadinya. Ini juga sama, jadi dikurang 3. Selanjutnya bisa kita rapikan nih. Karena di sini 5 dikurang 3 tuh 2 kan. Min 3/2 tambah 2. Samakan penyebutnya. 2 itu jadi 4/2. Jadi min 3/2 tambah 4/2 gitu ya. Jadi hasil akhirnya Y dikurang 3/4 X sama dengan 1/2 dengan Y dikurang 3/4 X sama dengan min 19/2. Kenapa min 19/2? Karena ini min 5 dikurang min 3 itu min 8. Min 8 kita ubah jadi min 16/2. Jadi min 3 dikurang 16 gitu. Min 19/2. Seperti itu ya. Selanjutnya yang ketiga ini, kalau misalnya ini sama seperti yang pertama, cuma dia itu ternyata titiknya itu tidak terletak pada lingkaran tapi ada di luar lingkaran. Makanya langkah yang pertama harus kita cek dulu sih sebetulnya titiknya ada di mana. Jadi harus sama dengan R-nya. Nah, ini memang rumusnya banyak ya. Kayak Ibu kasih satu buah contoh aja. Jadi tinggal input aja ke dalam rumusnya. Di sini kalau misalnya diketahui ini titik pusatnya masih 0,0, titik yang dilaluinya 5,1. Setelah kita input 5,1 ini ternyata dia hasilnya 26, sedangkan di sini R-nya 13, berarti 26 lebih dari 13 ya. Titik 5,1 terletak di luar lingkaran, seperti itu. Langkah yang pertama itu harus kita tentukan dulu, kita substitusi persamaan Y-nya. Ini memang persamaan lingkaran. Nah, ini dia. Kalau misalnya kita harus mencari persamaan garis kutub, tinggal dikalikan aja X1 kali X tambah Y1 kali Y sama dengan R kuadrat, seperti ini. Tinggal 5X tambah Y sama dengan 13, lalu Y nya berarti 13 dikurang 5X. Selanjutnya memang lumayan berat untuk soal yang ini ya. Jadi setelah kita dapatkan Y nya 13 dikurang 5X, kita substitusi ke sini. Ini dikuadratkan, Y-nya tuh diganti 13 kurang 5X, dapat hasilnya ini X kuadrat dikurang 5X tambah 6. Ternyata setelah disubstitusi ini bisa difaktorkan, jadi X kurang 2 dan X kurang 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Kalau sudah untuk X yang sama dengan 2-nya, nilai Y-nya itu 3. Nah, baru ini dia titik yang benar-benar terletak di lingkarannya, 2,3 ini. Gitu. Kalau tadi kan titiknya di luar lingkaran ya. Kalau yang ini, kalau sudah seperti ini 2,3, berarti udah tinggal dimasukkan aja. 2-nya itu dikalikan X, 3-nya dikalikan Y. 2X plus 3Y sama dengan 13. Karena tadi rumusnya kan X1X tambah Y1Y gitu ya, sama dengan R kuadrat. Udah, segantian. Sekarang titik yang X yang sama dengan 3 didapat Y-nya min 2. Berarti titik singgungnya 3, min 2. Karena yang namanya lingkaran itu kan titiknya ada banyak ya yang terletak pada lingkaran. Nah, ini ada 2 nih. Persamaan garis singgungnya apa? 3X dikurang 2Y sama dengan 13. Berarti ada 2 di sini. Garis singgungnya seperti itu. Nah, selanjutnya untuk tugas, kamu mengerjakan 2 buah soal saja. Di sini kamu diminta menentukan persamaan garis singgung di titik min 1,2. Pertama kamu harus cek dulu ya, titik ini ada di lingkaran apa ada di luar lingkaran, seperti itu. Ini titik pusatnya sudah ketahuan, udah enak banget, di sini udah ada nih. Oke, yang kedua itu tentukan persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien M. Ini tadi pembahasan yang kedua kalau diketahui gradiennya. Oke, itu tadi pembahasan dari Ibu mengenai persamaan garis singgung lingkaran. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Semoga pembahasan di video ini bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.